Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video penjelasan kali ini, kita akan membahas materi tentang rangkaian arus arah. Berikut adalah kompetensi dasar yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini. Adapun submateri yang akan dibahas, yang pertama ada hukum Ohm pada rangkaian, hukum Kirchhoff pada rangkaian, kemudian daya dan energi listrik. Pada video kali ini kita khusus membahas hukum Ohm pada rangkaian. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang rangkaian arus arah. Arus arah adalah aliran elektron dari satu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus arah ini juga dikenal dengan nama arus DC. Nah, berikut adalah beberapa besaran yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah kuat arus atau I, merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui satu penghantar. Arus ini akan mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial yang lebih rendah atau kutub negatif. Kemudian tegangan listrik atau V. Tegangan listrik ini disebut juga dengan beda potensial, yaitu banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Selanjutnya yang ketiga adalah hambatan listrik atau R. Hambatan atau yang disebut dengan resistor merupakan suatu penghantar yang berguna untuk mengatur besar kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Nah, jadi rangkaian arus arah atau DC merupakan rangkaian listrik yang arusnya tidak berubah terhadap waktu. Berikut adalah gambar rangkaian listrik sederhana. Pada gambar yang di sebelah kiri, ini adalah bentuk relnya. Jadi ada baterai sebagai sumber tegangan yang akan menghasilkan tegangan listrik atau V. Kemudian arus akan mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif, di mana pada beban yang akan memerlukan listrik atau lampu akan terdapat hambatannya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk simbol, maka rangkaian akan berupa gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, tanda garis panjang pendek ini menunjukkan sumber tegangannya. Yang garis panjang adalah kutub positif, kemudian garis pendeknya adalah kutub negatif. Kemudian panah ini menunjukkan arah arus mengalir. Kemudian R di sini adalah lambang dari hambatan atau resistor. Selanjutnya kita bahas hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Secara matematis kita tulis I sama dengan V per R, mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Berikut contoh soal untuk kasus hukum Ohm. Dari soal kita ketahui bahwa kuat arus di dalam sepotong kawat penghantar adalah 4 ampere, berarti I-nya 4 ampere. Apabila beda potensial pada kedua ujungnya 12 volt, berarti V-nya 12 volt, maka tentukan hambatan pada kawat tersebut. Jadi yang ditanya adalah R. Kita tinggal menggunakan persamaan hukum Ohm-nya, maka akan didapat bahwa R-nya adalah 3 ohm. Selanjutnya kita bahas rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian hambatan seri, bentuknya seperti ini, kemudian rangkaian hambatan paralel. Nah, apa beda kedua rangkaian hambatan ini? Kita bahas satu persatu. Terlebih dahulu kita bahas rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian hambatan yang disusun lurus dan tidak memiliki cabang. Rangkaian ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi kalau kita lihat gambar pertama yang di kiri, di sini ada dua hambatan, yaitu R1 dan R2 yang dihubungkan secara seri. Jadi dia lurus, tidak ada cabangnya. Ketika sudah disatukan menjadi hambatan gabungan atau RS, karena dia seri berarti jadi RS, gambarnya akan berubah seperti gambar yang ada di kanan. Nah, adapun ciri-ciri dari hambatan seri ini, yang pertama, kuat arus yang mengalir pada tiap resistor sama besar dan akan sama dengan kuat arus total rangkaian.
Jadi arus total pada rangkaian nilainya akan sama dengan arus yang mengalir pada hambatan pertama dan akan sama dengan arus yang mengalir pada hambatan kedua. Yang kedua, tegangan pada masing-masing resistor sebanding dengan hambatan masing-masing resistor. Jadi di sini V-nya akan berbanding dengan R. Dia berbanding lurus. Maka bisa kita tuliskan hubungannya V1 per V2 akan sama dengan R1 per R2. Selanjutnya yang ketiga, tegangan total yang diberikan pada rangkaian seri sama dengan jumlah tegangan tiap resistor. Jadi V total itu akan sama dengan V1 tegangan yang mengalir pada hambatan R1 ditambah dengan V2 tegangan yang mengalir pada hambatan R2. Karena tadi rangkaian seri ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Maka untuk menghitung berapa hambatan totalnya atau R serinya, kita bisa gunakan persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya tergantung berapa jumlah hambatan yang ada pada rangkaian. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu contoh soal berikut. Tiga buah hambatan listrik disusun seperti pada gambar. Jadi dari gambar kita lihat R1, R2, R3 ini membentuk garis lurus, tidak ada cabang, maka dia dihubungkan secara seri. Di mana nilai R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3-nya 4 ohm, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 9 volt. Kita disuruh menentukan berapa besar hambatan pengganti atau hambatan totalnya, kemudian yang B berapa besar kuat arus pada rangkaian, yang C berapa besar kuat arus pada hambatan 1, 2, dan 3, yang D beda potensial pada ujung-ujung hambatan 1, 2, dan 3. Kita selesaikan. Nah, karena rangkaiannya seri, berarti hambatan penggantinya adalah hambatan pengganti seri. Tinggal masukkan ke rumus, maka didapat hasilnya 9 ohm. Kemudian untuk menghitung kuat arus pada rangkaian, kita tinggal menggunakan persamaan hukum ohm. Jadi I sama dengan V per RS. RS ini adalah hambatan pengganti total atau serinya tadi. Jadi kalau mau mencari arus pada rangkaian berarti sama dengan arus total. Kita masukkan nilainya, maka didapat arus pada rangkaiannya 1 ampere. Selanjutnya kita menghitung kuat arus pada masing-masing hambatan. Berarti I1, I2, I3. I1 itu berarti arus yang mengalir pada R1 dan begitu seterusnya. Nah, karena rangkaiannya tadi adalah seri antara R1, R2, dan R3-nya, maka kita dapatkan hubungan I1 akan sama dengan I2, akan sama dengan I3, dan akan sama juga dengan I total, sehingga nilainya adalah 1 ampere. Selanjutnya yang D, beda potensial pada tiap hambatan, atau V1, V2, dan V3. Nah, kita bisa menggunakan hukum ohm. V1 akan sama dengan I1 kali R1 karena nilai I1 dan R1-nya sudah ada, maka didapat V1-nya 2 volt. Atau bisa kita gunakan perbandingan, di mana tadi karena seri maka I1 ini akan sama dengan I total. Nah, rumus I menggunakan hukum ohm akan menjadi V per R. Jadi boleh kita gunakan perbandingan V1 per R1 akan sama dengan V total dibagi R total. Hasilnya tetap sama, yaitu 2 volt. Kemudian dengan cara yang sama kita tinggal hitung berapa besar V2 dan V3. Maka didapat V2-nya 3 volt dan V3-nya 4 volt. Nah, dari sini kalau kita jumlahkan V1 tambah V2 tambah V3, itu kan hasilnya adalah 9 volt. Di mana 9 volt ini merupakan rangkaian tegangan totalnya tadi pada rangkaian. Selanjutnya kita lanjutkan dengan rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan paralel ini adalah rangkaian hambatan yang memiliki cabang dan dia berfungsi sebagai pembagi arus. Jadi kalau kita lihat di gambar pertama, antara R1 dan R2 itu terputus, ada garis pemisahnya. Jadi dia tidak menyatu, tidak lurus. Jadi ada cabang. Nah, ini ciri-ciri dari rangkaian hambatan paralel. Ketika kita satukan, maka dia akan menjadi hambatan pengganti paralel atau RP. Adapun karakteristiknya yang pertama, tegangan pada ujung-ujung tiap resistor sama besar dan sama dengan tegangan yang diberikan pada rangkaian total. Jadi V total atau V pada rangkaian akan sama dengan V pada hambatan pertama akan sama dengan V pada hambatan kedua. Arus yang mengalir tiap resistor berbanding terbalik dengan hambatan tiap resistor.
Jadi di sini arus dan hambatannya berbanding terbalik. Maka kalau kita tuliskan matematisnya, I1 per I2 akan sama dengan R2 per R1. Kuat arus yang diberikan pada rangkaian paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap resistor. Jadi arus total pada rangkaian ini merupakan jumlah arus yang mengalir pada hambatan 1 ditambah dengan jumlah arus yang mengalir pada hambatan 2. Maka untuk menghitung berapa hambatan total atau pengganti paralelnya, kita gunakan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya, tergantung berapa jumlah hambatan yang terdapat pada rangkaian. Nah, untuk lebih jelas kita bahas satu contoh soal berikut. 3 buah hambatan listrik disusun seperti pada gambar. Oke, ini gambarnya ada R1, R2, R3 yang disusun secara paralel, dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 3 volt. Tentukan A besar hambatan pengganti, B besar arus pada rangkaian, C beda potensial pada ujung-ujung hambatan, kemudian besar arus yang melewati hambatan. Pertama, kita tentukan dulu hambatan penggantinya. Karena rangkaiannya paralel, maka gunakan persamaan untuk hambatan pengganti paralel. Per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Substitusi nilai, kemudian didapat 1 per Rp nya 6 per 6. Untuk mencari Rp maka persamaannya dibalik, kebetulan sama, jadi tetap 6 per 6, maka dapat Rp nya 1 ohm. Selanjutnya kuat arus pada rangkaian, berarti I total, kita gunakan hukum ohmnya V per R, maka didapat arus totalnya adalah 3 ampere. Kemudian yang C beda potensial pada setiap hambatan atau V1, V2 dan V3 nya. Karena rangkaian ini adalah paralel, maka V nya akan sama. I V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. V totalnya adalah 3 volt. Selanjutnya kuat arus pada setiap hambatan atau I1, I2 dan I3. Jadi kita gunakan hukum ohm, I adalah V per R, maka I1 sama dengan V1 per R1. V1 nya sudah diketahui 3 volt, R1 nya 2 ohm, maka didapat I1 nya adalah 1,5 ampere. Atau bisa menggunakan perbandingan, karena dia paralel berarti V1 ini akan sama dengan V total. V itu kita jabarkan menjadi I kali R, maka didapat tetap 1,5. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung I2 dan I3, di mana I2 didapatkan 1 ampere, I3 nya 0,5 ampere. Nah, kalau kita jumlahkan I1, I2 dan I3, itu hasilnya adalah 3 ampere, di mana 3 ampere ini merupakan arus totalnya tadi. Dalam beberapa kasus, rangkaian ini bisa digabungkan. Jadi dalam satu rangkaian ada hambatan seri dan paralelnya. Nah, kita sebut dengan nama rangkaian hambatan campuran. Seperti ini, di mana di sini R2 dan R3-nya itu paralel, kemudian baru diserikan dengan R1. Kita akan bahas satu contoh soal untuk lebih memahaminya. Nah, ini ada gambar rangkaian campuran antara 4 ohm dan 12 ohm itu paralel, kemudian diserikan dengan 2 ohm dan 4 ohm. Kita disuruh menentukan arus pada rangkaian, arus pada hambatan 12 ohm, kemudian beda potensial pada hambatan 2 ohm. Untuk mempermudah, hambatannya kita beri nama R1 itu 2 ohm, R2 4 ohm, R3 12 ohm, R4 4 ohm. Yang pertama kita disuruh menghitung arus pada rangkaian atau I total. Nah, untuk mencari I total kan kita menggunakan persamaan hukum ohm V per R. V-nya sudah diketahui, sementara R-nya belum ada. Maka harus kita cari dulu hambatan penggantinya. Nah, karena ini campuran, berarti kita mengerjakannya harus menggunakan bisa persamaan untuk pengganti seri atau paralel, tergantung kasus yang ditemukan. Nah, dari gambar yang ada, maka langkah pertama adalah kita memparalelkan antara R2 dan R3. Maka didapat Rp-nya 3 ohm. Setelah kita paralelkan, maka gambarnya akan berubah seperti gambar yang di kanan. R1, Rp dan R4 akan menjadi rangkaian seri. Maka R-nya kita hitung menggunakan rumus hambatan pengganti seri. Sehingga didapat R totalnya adalah 9 ohm.
Selanjutnya tinggal substitusi ke persamaan ohmnya, maka I menjadi 4/3 ampere. Selanjutnya yang B, kita menghitung arus pada R12 ohm, berarti I3, karena tadi R12 ohm ini kita namai R3. R1, RP, dan R4 tadi adalah rangkaian seri, maka otomatis arus yang mengalir sama, yaitu 4/3 ampere. Nah, sementara I paralel itu merupakan gabungan antara I2 dan I3. Karena I2 dan I3 ini paralel, berarti kan tegangannya sama, yaitu VP dan V3-nya sama. Kita jabarkan IP kali RP sama dengan I3 kali R3. Selanjutnya substitusi nilai, sehingga kita bisa dapatkan I3 besarnya adalah 1/3 ampere. Selanjutnya yang C, menghitung beda potensial pada R2 ohm. R2 ohm ini berarti V1. Di V1 I1 kali R1 dengan hukum ohm, karena kebetulan I1 dan R1-nya sudah diketahui. Tinggal masukkan nilainya, maka didapat V1-nya adalah 8/3 volt. Demikianlah penjelasan materi pada video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.